Shalom, puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini bisa kembali lagi bersama-sama dengan jemaat GBI Kima. Enggak terasa ya Pak Pendeta, 11 tahun ya pelayanan ini dimulai ya. Kami banyak dikuatkan sepanjang 11 tahun pelayanan GBI Kima ini ya. Saya secara pribadi ya, secara keluarga Tuhan menyertai dan memberikan berkat-berkat-Nya. Tentu kita patut bersyukur ya. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kita percaya sejauh Tuhan menyertai kita sampai pada hari ini, Tuhan akan menyelesaikan rencana yang terindah untuk gereja GBI Kima untuk kemuliaannya ya. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kemuliaan Tuhan. Dia yang memulai, Dia yang akan menyelesaikannya hingga pada akhirnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur juga ada banyak berkat Tuhan yang juga akhirnya saya bisa semakin memahami betapa luar biasa hidup bersama Tuhan. Ya, kesaksian dari orang tua kita ya luar biasa ya, dikuatkan juga. Bagaimana Tuhan tetap mengasihi orang tua kita walaupun disadarkan dengan beberapa cara yang mungkin sedikit agak menyakitkan ya. Tapi kita bersyukur ya, bukannya sesuatu itu membuat orang tua kita menjauh dari Tuhan atau menyesali ya kan. Sejauh mereka sudah berjalan dalam Tuhan tetapi semakin diingatkan. Puji Tuhan ya. Roh Tuhan, Roh Kudus selalu menyertai anak-anak Tuhan yang selalu rindu kepada Tuhan, rindu mendengarkan suara Tuhan ya. Yang saya percaya Tuhan akan terus menyertai orang tua kita sampai pada akhirnya nanti ya, dan akan mendapatkan suatu kemenangan yang luar biasa di tempat di mana Dia berada, di situ pula kita akan berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul ya. Hari ini kita akan mengingat suatu pelajaran yang diambil daripada kitab Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-30 ya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-30 ya, 30. Saya akan baca bagian yang ganjil, sidang jemaat boleh membaca pada ayat-ayat yang genap dan pada ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Baik, kita akan mulai Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai dengan 30. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia.
Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini ayat ya, ini menjadi pegangan dari orang tua kami memulai suatu pekerjaan pelayanan Tuhan. Pada waktu itu orang tua kami kalau dikatakan senior dalam pelayanan ya, orang tua kami adalah ketua dari suatu proyek gereja Kemah Injil pada waktu itu, namanya proyek Jawa 500 ya, untuk Jawa dan Sumatera. Ketika berjalan berlalu, kemudian dari cuma 8 jemaat, Tuhan memberkati pelayanan orang tua kami dalam tempo sekitar 4 tahun kalau saya nggak salah. Tuhan memberkati pertumbuhan sampai dengan mencapai sekitar lebih daripada 220 jemaat yang Tuhan sertai dan bisa berkembang di Jawa dan Sumatera. Ketika itu orang tua kami merasa sangat lelah, karena dalam kelelahan itu beliau menyampaikan dia mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua dan Tuhan memanggil untuk suatu panggilan baru untuk belajar kembali, mengisi ulang, recharging ya. Setelah selesai recharging, Tuhan menyertai sepanjang pelayanan, Tuhan menyertai keinginannya untuk mengabarkan Injil dan Tuhan pimpin sepanjang kuliah untuk mengabarkan Injil di Mamasa. Sebab itu hari ini sudah berdiri kurang lebih 20 lebih jemaat di Mamasa dari nol. Memulai dari gereja pertama kali pelayanan di kota Simbuang, daerah yang luar biasa harus dijalani dengan jalan kaki dan naik kuda, ya Simbuang. Jadi Simbuang itu sampai hari ini pun masih sangat sulit ditembus ya kan, ya Simbuang, Kondo Dewata, Mamasa ya kan, Mambi dan semua daerah-daerah itu akhirnya puji Tuhan hari ini sudah berdiri gereja-gereja di sana. Dan ketika menyelesaikan pendidikan itu, orang tua kami dipanggil untuk kembali lagi ke Jakarta dan pada waktu itu sepakat pelayanan di sana minta orang tua kami jadi ketua kembali ya di gereja di sana, melanjutkan pelayanan yang tersisa menuju Jawa 500. Jadi penggenapan terhadap jumlah target yang Tuhan berikan suatu visi. Kemudian orang tua kami katakan boleh, tapi dia bilang tapi saya ada panggilan dari Tuhan. Tuhan panggil saya khusus untuk melayani suatu jemaat. Ya kan? Jemaat yang saya rintis pertama kali di Jakarta. Nama itu Jemaat Pasar Minggu pada waktu itu, ya. Sebagai informasi, jemaat itu salah satu jemaat yang cukup tua, ya. Kalau soal luas tanah gerejanya, Pak, cukup luas ya, lebih daripada awalnya itu kurang lebih 400 atau 500 meter. Kemudian dipotong-potong jalan, akhirnya pada waktu terakhir itu sisa tanah di situ adalah kurang lebih 120 meter aja. Persis di pinggir jalan kelas 1 jalan arah raya Jalan Raya Ragunan ya. Sekarang namanya Jalan Warung Jati Barat. Gereja itu lagi sedang kacau sekali. Kacau sekali ya. Saking kacaunya itu jemaat, tersisa cuman kalau nggak salah saya 3 atau 4 orang saja. Ya. Terus ditanya, Bapak serius mau ke jemaat ini? Jemaat ini tidak bisa kasih makan, yuk punya anak saja udah berapa? Ya, tapi Bapak sayang Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil, kenapa saya harus mundur? Ya, kalau kamu nggak suka saya melayani sebagai ketua dan saya harus memilih antara menjadi ketua atau menjadi gembala, saya pilih jadi gembala. Oleh sebab itu dia mengundurkan kembali dirinya dari ketua pada jabatan yang kedua, mengundurkan diri. Ya, Bapak Ibu, semua orang juga cukup surprise. Ya, pada jabatan yang kedua, rumah sudah lebih bagus, ada di Kelapa Gading. Ya, fasilitas sudah lebih baik, ya. Tapi beliau mengatakan, ini bukan panggilan Tuhan. Apalah artinya saya melayani with the glorious, dengan segala mungkin hal yang mungkin bisa menyenangkan dan kelihatan baik. Tapi itu bukan panggilan Tuhan. Dia memilih mengikuti panggilan yang Tuhan berikan. Dan akhirnya tibalah kami di gereja Kemah Injil yang 2 petak. Sepetaknya buat gereja ya, kurang lebih sebesar ini luasnya. Sebelahnya lagi untuk rumah.
Dan saya bersyukur sepanjang saya sekolah sampai saya lulus SMA, dari SD sampai SMA, nggak pernah merasakan punya kamar sendiri. Karena kamar cuma ada 2, satu buat papa saya, mama saya, yang kedua buat saudara-saudara saya yang perempuan, karena saya cuma laki-laki sendiri. Dan kebetulan bapak saya paling suka hobi itu angkat anak. Udah anaknya banyak, hobinya angkat anak ya Bapak Ibu ya. Ini berkat pengasihan Tuhan, dia sangat suka sekali. Ya kan, maka itu dia angkat lagi satu saudara kami namanya Sening ya, Pak Pendeta tahu. Itu karena apa? Karena dia lihat anak ini kalau nggak dibawa keluar dari orang tuanya, dia akan menjadi seorang yang murtad. Harus saya selamatkan. Demi itu dia bawa. Ya, jadi kami berdua tinggal di mana? Tidur di kursi gereja every day. Saya tidur di kursi gereja, kalau nggak di kursi gereja di ruang tamu. Udah begitu sampai SMA. Tapi Tuhan menyertai. Dan salah satu pegangan ayat ini yang dia pegang adalah Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 30 ini. Antioquia. The story of Antioquia. Sebab itu gereja kami dinamakan kemudian bukan lagi gereja Pasar Minggu, tapi gereja Kemah Injil Antioquia. Orangnya cuma sedikit. Pada waktu dia berdoa Tuhan, apa visi kami? Visinya cuma satu. Waktu dia buka tentang visi bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika itulah mereka pertama kali dipanggil dengan nama Kristen. Dan setelah itu kalau kita perhatikan siapa-siapa jemaatnya, salah satu jemaat yang dimuridkan di situ adalah Saulus. Yang kemudian akan menjadi seorang yang sangat luar biasa pada pekabaran Injil pada masa itu. Jadi Antioquia adalah titik pangkal pembelajaran bagaimana orang-orang disiapkan bukan untuk hanya di gereja itu saja, tapi untuk menyebarkan Injil Kristus dimanapun mereka berada. Amen. Ya, jadi Antioquia yang menjadi pegangan, sebab apa saya tidak gentar. Dan akhirnya kami bisa selesai satu persatu, bisa lulus satu persatu, ya kan? Tuhan menyertai jemaat itu, susah membangun, Tuhan pimpin sampai selesai pembangunan Pak Apri, jangan khawatir. Sekali Tuhan camkan menaruh suatu visi, ya itu cuma menguji saja kalau masalah waktu itu terwujud. Masalah waktu saja. Tapi sekali Tuhan menerapkan itu visi, Tuhan akan menyertai itu sampai itu akan ternyata. Tapi jadi, sampai jadi. Ya, jangan takut ya. Saya ingat urus izin IMB aja Pak Apri sampai terakhir pun nggak jadi-jadi, ya kan? Tapi entah bagaimana Tuhan menyertai. Hari ini itu gereja udah lebih daripada setelah kita bangun itu mungkin udah 20-30 tahun ya, 20 tahun 30 tahun dan tetap baik-baik saja. Ya, satu-satunya gereja yang ada di jalur Jalan Raya Ragunan, jalur itu tidak ada gereja dari situ sampai ke Mampang kecuali gereja Pasar Minggu yang persis di pinggir jalan. Jadi Bapak Ibu bisa percaya ya kalau Tuhan yang menyertai kita, visi itu diberikan ya kan, dan kita menjawab panggilan Tuhan dengan iman ya, maka jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya merenungkan mengenai Kisah Para Rasul pasal 11 ini ya, pada satu catatan yang saya beri judul namanya Good Christian. Ya, Good Christian. Saya sedang beberapa waktu ini nonton satu film namanya Good Doctor. Mungkin ada yang pernah nonton sini Good Doctor gitu ya. Salah satu film terbaik sekarang ini ya. Ya, menceritakan tentang bagaimana apa sih yang namanya dokter yang baik gitu ya. Apakah dokter yang baik itu harus dokter yang sempurna? Ya, sempurna fisiknya bagus, cara berpikirnya bagus, cara sosialisasinya bagus, semua apakah itu? Ya kan? Tapi ternyata film itu sesuatu yang memang itu sesuatu bayangan bahwa kesempurnaan itu tidak ada pada setiap manusia. Ya. Tetapi untuk menjadi baik adalah suatu proses. Suatu proses. So, Antioquia adalah pertama kali disebutkan yang namanya Kristen. Antioquia ya. Tapi apa isinya? Kenapa disebut Kristen ya? Antioquia, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 21. Antioquia adalah
beberapa anak-anak Tuhan yang lari karena suatu penganiayaan yang luar biasa terjadi pada masa itu. Antiokhia ada karena ada anak-anak Tuhan yang Tuhan pimpin sedemikian rupa keluar dari Yerusalem. Kemudian tibalah di Antiokhia. Dengan segala beban masalah yang ada Tuhan izinkan terjadi di Yerusalem. Antiokhia. Jadi suatu orang-orang percaya di Antiokhia tidak akan pernah lupa asal usulnya mereka. Asal usul mereka adalah mereka mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dari orang-orang pelarian. Itu asal usulnya di Antiokhia. Jadi Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19, saudara-saudara tersebar karena penganiayaan. Ya, kemudian mereka menyebarkan ayat yang ke-20 dan akhirnya pada ayat yang ke-21 tantangan Tuhan menyertai mereka, sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Orang pelarian, orang yang dikejar-kejar karena nama Kristus, orang yang mungkin terpinggirkan karena Kristus adalah segala-galanya buat orang-orang itu. Kemudian mereka tiba pada tempat-tempat di mana mungkin mereka mencari penghidupan baru. Dan Tuhan menyertai bukan saja dengan penghidupan baru, tetapi dengan suatu persekutuan yang baru. Jiwa-jiwa dimenangkan. Bapak Ibu, ini adalah suatu gelombang. Kalau saya dengar selalu khotbahnya Pak Pendeta Apri. Pak Pendeta Apri bicara selalu tentang gelombang. Gelombang bagaimana kuasa Roh Kudus dinyatakan. Betul, Antiokhia part of gelombang. Bukan satu gelombang tapi berbagai gelombang demi gelombang akhirnya tibalah di Antiokhia. Kita ingat pertama kali gelombang itu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Gelombang pertama hari Pentakosta. Murid-murid yang ada berkumpul mendapatkan kegenapan daripada janji penyertaan Tuhan, Roh Kudus turun. Kemudian murid-murid diperlengkapi dengan luar biasa, tidak ada yang tahu. Latar pendidikan juga jelas ya kan. Nggak tahu pokoknya tiba-tiba mampu berbicara dengan berbagai bahasa, bukan sekedar bahasanya, tapi mampu berbicara tentang isi daripada pembicaraan itu yang luar biasa. Orang terkaget-kaget. Gelombang pertama itu kemudian terus mendapatkan dukungan dalam gelombang-gelombang selanjutnya. Petrus berkhotbah. Petrus seorang apa? Petrus cuma seorang tukang ikan, nelayan, ya. Selalu kalau bersama dengan Yesus, dia kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kalau dia lagi semangat, dia semangat sekali. Kalau lagi nggak semangat, bahkan dia mengkhianati Yesus. Petrus. Tempo-tempo Yesus udah bangkit kembali dari orang mati. Petrus pikir Yesus sudah nggak bersama kita. Udah saya balik lagi deh jadi nelayan. Lihat, perhatikan Petrus. Kadang-kadang dia semangat, kadang-kadang dia turun, kadang-kadang dia semangat, kadang-kadang dia turun. Tapi itu hanya bagian dari suatu gelombang penyertaan Tuhan untuk betul. Kita mungkin naik turun dalam hal semangat kita. Tetapi sekali kita dipegang oleh Tuhan, kita tidak akan kemana-mana. Tuhan akan membangkitkan kita kembali. Jadi Petrus akhirnya berbicara, berkhotbah di depan ribuan orang. Dan terjadilah suatu perubahan luar biasa. Pertobatan yang luar biasa. Petrus berkhotbah. Kemudian bukan sekedar berkhotbah. Petrus menyembuhkan. Petrus menyembuhkan, bukan sekedar menyembuhkan lagi. Yang ketiga, Petrus ditangkap. Iya, luar biasa. Jadi gelombang ini bukanlah suatu gelombang yang isinya adalah suatu percikan bui-bui yang tinggi daripada suatu gelombang. Kita melihat suatu keindahan, bukan. Gelombang yang Tuhan pakai dalam setiap gelombang pekabaran Injil adalah sebuah situasi yang berbagai hal mungkin terjadi. Tidak semua soal keindahan, tidak semua soal begitu banyak orang berdiri dan percaya dan menerima Tuhan. Tetapi soal bagaimana kita mempertahankan iman di depan orang-orang yang tidak mau kita memegang iman kita. Petrus disuruh mundur dari imannya di depan sidang daripada ahli-ahli Taurat yang pada masa itu. Tapi Petrus sedikit pun tidak mundur. Sedikit dia katakan, mana yang kami harus pilih? Kalau kami harus memilih apa yang dikatakan manusia atau kami harus memilih apa yang dikatakan Allah. Dan Petrus memilih apa yang
Allah perintahkan untuk dia lakukan. Dan dia pegang. Karena perkenanan Tuhan, Petrus hari itu belumlah terkena apapun. Belum. Saya katakan belum. Beberapa waktu kemudian iya. Terjadilah yang Tuhan sampaikan kepada Petrus. Dia akan menanggung penderitaan yang lebih daripada apa yang dia bisa pikirkan. Jadi Bapak Ibu, Petrus Tuhan pakai. Gelombang selanjutnya adalah gelombang ketika Petrus ditangkap, murid-murid yang lain ketakutan. Di dalam ketakutan mereka berdoa. Dan doanya apa? Tuhan, Engkau tahu situasi kami dalam sesuatu yang menakutkan. Banyak orang tidak menginginkan kami. Mereka berdoa, Tuhan kiranya luputkanlah kami. Kemudian mereka berdoa lagi yang kedua, dia berdoa apa? Berdoa, Tuhan biarlah Tuhan terus menyatakan kuasa-Mu. Kesembuhan tetap terjadi. Tuhan nyatakanlah tanda-tanda. Tuhan nyatakanlah mujizat-mujizat-Mu. Mereka berdoa, apa jawaban doanya? Roh Kudus menguatkan dalam penyataan lagi. Minat kedua kali, bukan, saya rasa ini adalah suatu manifestasi kuasa Roh Kudus ketika orang-orang percaya berdoa untuk hal-hal yang Tuhan taruh dalam hati mereka dan tempat itu bergoyang. Menandakan Tuhan bersepakat dengan doa mereka. Dan ketika itu terjadi, yang kedua kali keberanian mereka semakin menyala-nyala di dalam jalan Tuhan itu. Mereka menghadapi setelah itu bukan lagi sedikit tantangan, bukan, semakin besar. Maka gelombang kedua adalah gelombang bagaimana kalau kita percaya Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang percaya tapi tidak mampu memiliki hal-hal penting dalam kehidupannya. Boleh bicara tentang apapun, tentang kebenaran. Tetapi salah satu kebenaran yang mutlak dan hakiki adalah banyak orang menjual kebenaran itu demi kebutuhan pokoknya. Sebab itu gelombang itulah gelombang bagaimana Tuhan mengubahkan cara hidup. Jemaat kemudian terus bertumbuh dalam satu cara hidup. Mereka percaya Tuhanlah yang menyertai mereka. Tuhanlah yang memberkati mereka. Dan kalau Tuhan memberkati mereka, maka kita semua akan hidup dalam berkat Tuhan. Suatu cara hidup yang terus menjadi suatu gelombang. Bukan sekedar perubahan secara rohani, tapi perubahan secara hidup yang Tuhan robah. Kemudian gelombang itu terus berkembang ketika Stefanus diangkat sebagai salah satu bagian dari 7 orang penatua pertama untuk melayani orang-orang. Karena hamba-hamba Tuhan merasa perlu, Petrus dan rasul-rasul lain merasa perlu fokus untuk pelayanan mimbar dan untuk pelayanan jemaat diserahkan kepada jemaat yang memiliki kemampuan dan teruji imannya. Maka Stefanus diangkat. Bapak Ibu tahukah Anda ketika Stefanus diangkat, apakah itu menyelesaikan suatu gelombang menjadi suatu gelombang kemenangan yang kemudian dirayakan luar biasa? Tidak. Gelombang itu terus mengalir dan kita tahu Stefanus kemudian ketika dia dilantik sebagai penatua sebenarnya adalah surat undangan untuk menerima menderita bersama Kristus. Saya mempelajari ketika Stefanus diundang sebagai penatua itu adalah undangan. Dia ikut meminum cawan yang asli dari darah Tuhan, di mana dia harus mengorbankan darahnya sendiri dalam suatu perjamuan dia dengan Tuhannya. Dan Bapak Ibu, Stefanus mempertahankan imannya. Ya, Stefanus mempertahankan imannya dan salah satu yang ada di situ adalah seorang yang bernama Saulus. Nah, gelombang selanjutnya setelah Stefanus dirajam sampai mati, maka gelombang tersebarlah orang-orang percaya keluar daripada Yerusalem. Dikatakanlah digenapilah perintah Tuhan, kamu akan menjadi murid-muridku, ya kan? Kamu akan menyebarkan mulai dari Yerusalem, ya kan? Samaria, Yudea, Samaria dan semua. Enggak terasa, tidak terasa. Digenapi melalui apa? Melalui suatu masa kesukaran. Bukan suatu masa keindahan. Tuhan menyertai dan akhirnya Injil disebarluaskan. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 3. Disebarluaskannya sampai kepada Yudea dan Samaria dan seluruh di luar daripada Israel. Bapak Ibu, satu gelombang besar itu terjadi di situ adalah gelombang pertobatan seorang Saulus. Another wave
pertobatan seorang Saulus. Saulus yang seorang yang sangat bangga untuk menyakiti setiap orang-orang percaya. Entah bagaimana. Bukan dengan kekuatan manusia. Hanya demi kuasa Tuhan Paulus ditangkap langsung oleh Yesus. Ini suatu gelombang besar. Seorang penganiaya jemaat akhirnya berubah menjadi seorang yang betul-betul takut akan Tuhan. Dan akhirnya menjadi salah satu corong Injil Kristus. Paulus, pertobatan Paulus. Dan kemudian dari pertobatan itulah kembali lagi. Ada satu momen gelombang selanjutnya. Tuhan menyatakan secara tegas bahwa dia mau Injil disebarluaskan. Betul-betul bukan hanya kepada orang-orang Yahudi tapi ke semua orang-orang bukan Yahudi. Yaitu suatu gelombang Petrus dan yang bertemu dengan seorang yang bernama Cornelius. Ya, pernyataan Tuhan luar biasa kepada rasul-rasul bahwa Tuhan, it's the time. Jangan tinggal diam di kota Anda, move on. Bergerak maju. Petrus bergerak maju. Itu ada kain isinya segala makanan, segala hewan, sembelih. Petrus bilang tidak bisa Tuhan, saya tidak bisa sembelih yang halal, yang haram. Tuhan bilang, yang bilang halal dan haram itu saya bukan kau. Petrus 3 kali dinampakkan, 3 kali persis sama dengan ketika Yesus tanya dia, Petrus kau sungguh-sungguh mengasihi aku? Pengutusan Petrus pun yang kali ini menjadi perlambang betapa Yesus menguji kembali, betulkah Petrus mengasihi Kristus? Dan betulkah Petrus dalam kasihnya itu hanya berpegang kepada Kristus? Bukan kepada ajaran-ajaran yang mungkin ada, yang mungkin dia hidup di dalamnya. Menjadi bagian daripada kehidupannya. Sebaliknya, betul-betul memegang Kristus sebagai arah hidupnya. Kristus yang mengarahkan, ketika Kristus mengarahkan, dia mengikutinya. Dan Petrus katakan, ya Tuhan. Petrus akhirnya berdiskusi dan pada cerita selanjutnya Cornelius akhirnya percaya kepada Tuhan. Dia orang perwira pertama ya. Perwira pertama yang Tuhan selamatkan yang bukan merupakan orang Yahudi. Ya, dikatakan dia adalah kepala pimpinan pasukan Italia. Ya, pasukan Romawi namanya pasukan Italia. Ya, ini gelombang. Dan akhirnya tiba di Antioquia. Ya kan. Bapak Ibu kita percaya ya. Kalau kita melihat Antioquia dengan gelombang demi gelombang yang akhirnya tiba membentuk suatu jemaat Antioquia. Kita percaya dan mari kita ingat kembali. Sebelum 11 tahun bagaimana Tuhan mendirikan jemaat ini. Pasti ada gelombang demi gelombang dalam suatu kepercayaan yang kita lewati dalam suatu kehidupan percaya kita yang kita lewati secara Pak Apri sebagai gembala untuk meneguhkan visi itu. Dan kita percaya kalau Tuhan yang memulai ya, itu bukan suatu permulaan yang akan dengan begitu mudah berakhir ya, tapi akan menjadi suatu gelombang demi gelombang yang akan terus membawa sampai pada tujuan akhir ya, di mana Tuhan menentukan jemaat ini akan tiba pada akhirnya. Bapak Ibu, mari bersatu semakin kuat dalam persekutuan. Ya, Tuhan yang memimpin kita 11 tahun yang lalu memulai, bahkan lebih daripada sebelum 11 tahun ketika Tuhan memimpin melalui suatu gelombang perjalanan hidup Pak Pendeta Apri. Saya kenal Pak Pendeta Apri pertama-tama pada waktu saya masih SD, ya kan. Yang saya tahu Pak Apri ini, ya kata mama saya, ini om kamu, dia bilang gitu. Terus waktu saya datang sama mama saya, dia bilang mama saya, om kamu itu suka sakit-sakit, sesak napas, ya. Betul, ya. Saya pikir-pikir om yang mana? Berapa tahun kemudian kita kembali ke Jakarta, kemudian Om Apri tiba di Jakarta juga. Saya kaget, ternyata Om Apri sudah sehat luar biasa. Padahal dulu setahu saya ya, kurus, ceking, ya. Perjalanan hidup, betul ini, ya. Tuhan menyertai, ya. Segala sesuatu yang tak terpikirkan dan tak pernah terpikirkan. Itu yang dia sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hari ini 11 tahun sudah berdiri jemaat ini. Ya,
Dan banyak orang diberkati melalui pelayanan di jemaat ini. Bapak Ibu, bersiaplah untuk the next wave for the GBI Kima Square ini ya. Bersiaplah ya. Yang kedua ya, kalau kita perhatikan bagaimana gereja Antiokhia ini bertumbuh juga, kita perhatikan Kisah Para Rasul 11 ayat 23 dan 24. Kisah Para Rasul 11 ayat 23 dan 24 dikatakan begini. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik dan penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ada satu penyertaan Tuhan yang spesial terjadi di Antiokhia. Bagaimana kita mendengar dan belajar Tuhan membawa jiwa-jiwa percaya kepada Tuhan melalui suatu karakter perorangan. Karakter. Barnabas adalah salah satu contoh karakter. Karakter orang yang bisa menjadi teladan. Dikatakan dia orang baik. Baik, genuinely baik. Baik artinya baik ya. Baik, si Barnabas ini orang baik sekali. Sudah orangnya baik, dasarnya baik ya. Mungkin kalau diminta tolong sama orang murah hati kan. Orang baik gitu kira-kira kan. Ya, tidak suka marah kira-kira begitu kan. Inilah mungkin yang dikatakan namanya buah-buah roh. Pada waktu Saulus belum menyatakan tentang buah-buah roh. Tapi saya percaya Paulus pun belajar dari Barnabas. Seorang yang baik hatinya. Oke, baik hatinya. Dan ternyata orang yang baik hatinya penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ya, dapat membawa orang-orang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita bicara tentang persekutuan dalam rumah Tuhan, ya ingat baik, Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan mau kita menjadi saluran berkat, Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang lain, menjangkau orang lain. Bukan sekedar pintar bicara Alkitab, baca-baca ayat, hebat dalam segala perkataan, bukan. Tapi Tuhan mau karakter yang bertumbuh. Ya, Antiokhia menarik. Sebagian part bagaimana orang betul-betul membicarakan pekerjaan Tuhan melalui pemberitaan Injil yang mereka lewati melalui pelarian masa-masa sulit. Tetapi orang-orang juga di sana dimenangkan oleh karakter. Yang ketiga, Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan mereka kemudian Paulus setelah dia panggil Barnabas memanggil Saulus untuk bersama-sama ke Antiokhia. Ya, jadi dipanggillah Saulus ya kan, ketika Saulus itu dipanggil oleh Tuhan, Saulus belum punya teman, maka dipanggil oleh Barnabas dan bersama-sama dengan Barnabas mereka mengajar orang di situ 1 tahun lamanya. Dan oleh karena itulah orang-orang itu disebut namanya Kristen. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik ya, orang yang percaya kepada Tuhan tidak cukup sekedar percaya. Orang-orang percaya harus hidup dalam pengajaran. Tidak bisa kita dikatakan sebagai orang-orang Kristen kalau kita cuma tahu bahwa saya percaya kepada Kristus, so what? Habis itu apa? Bapak Ibu tahu percaya kepada Kristus apa artinya? Itu bukan masalah di mulut. Ya, memang dengan iman kita mengaku, dengan mulut orang mengaku ya kan? Tapi bukan itu. Tuhan mencari apa? Pertobatan yang sesungguhnya dan perubahan. Itu sebabnya kita mesti bertumbuh dalam pengajaran. Jadi setiap kita yang punya visi, ya katakan Gereja Kima punya visi untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Jangan lupa untuk visi mampu juga memberi pengajaran yang baik. Ya. Jangan sampai kita menabur orang kemudian percaya kemudian hilang lagi. Kenapa? Tidak bertumbuh imannya melalui pengajaran. Barnabas percaya bahwa dia harus tinggal di sana 1 tahun untuk membentuk pengajaran yang baik di sana. Ya, 1 tahun bersama Saulus dan 1 tahun itulah Saulus juga bertumbuh dalam hal pengajaran. Ya, Bapak Ibu, mari ya, kita udah punya komsel-komsel, itu bagian daripada kita pengajaran ya, meningkatkan bagaimana kita saling belajar, bertumbuh, mengenal kehendak-kehendak Kristus ya kan, dan terus setia
Ya, di dalam doa ya itu bagian kita juga belajar setia ya dalam hubungan pribadi dengan Allah ya, dan mari kita setia. Ya, semua pengajaran yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala ya ikut semua. Ya, jangan pandang sebelah mata ya. Mari ya bersama-sama. Maka kita akan cakap dan akan menjadi seorang good Christian. Ya, orang-orang Kristen yang baik, yang baik. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 29 sampai 30 dikatakan, murid Kristus selalu memiliki kerinduan untuk apa? Pada waktu itu ada seorang nabiah yang bernama Agabus, dikatakan ada kelaparan. Maka orang-orang Kristen adalah orang-orang yang selalu penuh kasih. Begitu dia dengar, hey, ada panggilan nih. Panggilan apa? Oh, jangan kita sedikit-sedikit takut dengan panggilan. Dia bilang, Pak, panggilan berarti kasih persembahan lagi dong, Pak. Halo, takut kasih persembahan untuk Tuhan? Jemaat tidak takut. Kalau memang kita akan memberikan untuk Tuhan, percaya Tuhan yang menyiapkan lebih dulu untuk kita. Jangan takut. Apa yang kita punya saja, gak usah berlebihan. Tidak perlu berlebihan. Apa yang kita punya, yang Tuhan mau lihat adalah bagaimana kita mau terlibat. Ya, dikatakan ayat yang ke 29, murid-murid memutuskan mengumpulkan suatu sumbangan. Ayat yang ke-30 juga dikatakan mereka lakukan itu juga dan mengirimkan kepada penatua-penatua. Mereka mengasihi orang-orang Kristen yang lain, tetapi jelas mereka mengasihi hamba-hamba. Ya, memang kita harus hidup dan pertumbuhan kita sebagai orang-orang percaya dilihat daripada belas kasih kita kepada orang lain dan belas kasih kita kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau kita tidak memiliki belas kasih itu, bagaimana kita bisa tahu kita bertumbuh dalam pengenalan dan menjadi mau serupa dengan Kristus, ya kan? Sedangkan untuk melihat hamba-hambanya saja kita merasa kadang-kadang berat hati, ya kan? Perasaan udah kemarin kasih persembahan, so what? Kalau Tuhan kasih kita berkat, salurkan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang akan memberkati kita lebih dulu. Sebelum semuanya itu kita akan menjadi berkat buat orang lain. Bapak Ibu yang selanjutnya dan yang terakhir, betul Pak Apri katakan ya. Jangan kebanyakan rapat di gereja. Benar Pak Apri ya. Ya, Kisah Para Rasul pasal 13 dikatakan ayat yang pertama. Pada waktu itu di jemaat Antioquia. Ya, ini cerita lanjutan dari Kisah Para Rasul pasal 11. Pasal 13 dikatakan pada suatu hari ayat kedua ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Betul, pengutusan. Gak peduli kita gereja kita kecil, gak peduli gereja kita besar, gak peduli kita lagi Pak, mungkin Pak kalau pengutusan nanti banyak-banyak ini pengeluaran ya. Kalau Tuhan yang memberikan visi itu Bapak Ibu, ya lakukan. Tuhan yang akan melengkapinya. Ya, bekerja, ya, jangan kebanyakan tinggal. Ya, contoh ini adalah contoh mereka mengutus Barnabas dan Saulus. Contoh, ya kan? Dan itu terjadi, ya. Tetapi kita semua ini kan adalah orang-orang yang Tuhan pilih dan siap diutus. Artinya, ya, mari kita ada dalam pengutusan itu. Ya, kalau Pak Gembala bilang betul ya, jangan kebanyakan di gereja doang ya kan. Ya oke, kita melangkah. Karena kita adalah bagian orang-orang yang sudah disiapkan untuk menerima pengutusan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya ya, Antioquia akan menjadi inspirasi buat semua jemaat-jemaat Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai jemaat ini ya, mulai dari dia merupakan bagian daripada suatu gelombang pekebaran Injil pada masa itu dan kemudian bertumbuh. Dan di dalam statusnya sebagai sebuah jemaat ya kan, mereka tetap setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan terus ya kan menjadi bagian pengemban amanat agung Kristus ya. Terus maju ya. Saya percaya 11 tahun yang Tuhan pimpin di jemaat ini, Tuhan udah siapkan tentu visi-visi selanjutnya yang Tuhan berikan kepada Pak Gembala. Pak Gembala jangan takut ya. Kita semua mendukung pekerjaan Tuhan dan kita mendukung visi-visi yang Tuhan siap berikan kepada hamba-hambanya. Ya, Bapak Ibu, berapa bulan lalu saya agak
dalam tekanan juga ya, akhir tahun dalam tekanan. Saya punya pekerjaan cukup rumit ya, dan pertarungan dalam bisnis sangat ketat, pertumbuhan bisnis sangat tidak sehat ya, sangat tidak sehat, dan tahun ini pun belum membaik bisnis yang saya kelola ya. Saya takut pada bulan April kemarin karena bisnis tidak membaik dalam 6 bulan, maka direktur diganti. Ya, direktur harus bertanggung jawab. Ya, dalam bisnis it's biasa-biasa aja. Ya, direktur kami diganti, otomatis kalau ganti kepala, gerbong bisa berganti, bukan? Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya tahu ya, saya sudah melakukan yang terbaik menurut saya ya, tapi memang hasil belum baik ya. Saya sudah bekerja, berdoa juga ya kan, melayani juga, tapi kalau hari ini baru Tuhan kasih yang ini, puji Tuhan. Kalau misalnya Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku hari ini buat kamu Lazarus, cukuplah. Saya nggak takut, dalam nama Tuhan, saya percaya Tuhan akan tetap sertai saya. Jadi saya udah siap dengan mental saya pada bulan Mei lalu, bertemu dengan atasan saya akhir Mei, bersiap ya. Saya akan pertanggungjawabkan semua pekerjaan saya, dan kalau hasilnya buruk ya, demi nama Tuhan, Tuhan kuatkan saya akan jalani. Bapak Ibu, memang prestasi nggak bagus. Bulan Mei waktu saya dipanggil, saya pikir saya sudah akan mendapatkan surat cinta, tapi saya dapat surat cinta yang berbeda. Tuhan angkat posisi saya lebih tinggi lagi. Saya nggak bisa pikir. Saya bukan menghasilkan sesuatu yang baik, tapi saya mau cuman berbagi di sini apa ya. Bapak Ibu, kalau Tuhan yang buka jalan, ya bahkan kita pun tidak tahu jalan itu. Kalau kita memang hebat, bukalah jalan untuk kita. Tapi di sini saya percaya, ketika semua jalan sepertinya tertutup, memang kita hanya butuh Tuhan untuk membuka jalan itu. Dan saya percaya, ya, mungkin badai ini akan terus berjalan, ya kan? Tapi Tuhan akan menyertai, karena sekali Dia menyertai kita, sekali Dia mengasihi kita, selamanya Dia akan mengasihi kita, Bapak Ibu. Ya, sekali Dia setia kepada kita, selamanya Dia akan setia kepada kita. Pegang janji Tuhan dan hiduplah dalam janji Tuhan. Ya, dan mari kita akan melihat satu persatu pernyataan untuk kita semua yang Tuhan rindu akan nyatakan buat kita. Percaya, Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah berkati saya, Tuhan pasti akan berkati jemaatnya. Segala puji hormat syukur bagi Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Firman-Mu kami deklarasikan, karena firman-Mu memerdekakan kehidupan kami. Kau telah mengutus hamba-Mu menyampaikan isi hati untuk jemaat. Seperti orang di Antioquia melangkah pergi, mengutus. Maka dari tempat ini Tuhan, kami akan membuka cabang di Wondula, akan membuka cabang di Morowali, membuka cabang di Sulawesi Tenggara. Karena sudah waktunya di usia 11 tahun, gereja ini ekspansi. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.